tradisi Robiongan yang ada di Bleberang Klayen. Itu kabupaten mana sih? Gunung Kidul. Iya, Gunung Robiongan itu Kidul. ada di Gunung Kidul. Jadi Robiongan itu apa sih? Robiongan merupakan sebuah ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua kita, terlebih seorang pejuang ataupun seorang laskar-laskar dalam kejayaan-kejayaan pada waktu itu. Dalam rangka melindungi masyarakat di sekitar, pada waktu itu Kiai Kromo Wongso mengadakan laku topo broto yang akhirnya pada suatu malam mendapatkan sebuah wisik atau gaib, sedekah robyong. Dalam gaibnya Kromo Wongso diperintahkan untuk semua wanita tua, muda, dan juga anak-anak untuk bersama-sama hadir dalam acara sedekah robyong tersebut dengan membawa sedekah yang berupa nasi putih dan ubur rampe. Terus tujuannya buat apa? Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan sebuah ketentraman dan kesejahteraan abadi seperti yang tersirat dalam bahan atau sesajen upacara. Nah, asal-usul tradisi Robiongan ini dikenal sejak keberadaan pengembaraan Laskar Mataram dari wilayah timur atau Madiun, yaitu Kiai Kromo Wongso yang merupakan cikal bakal masyarakat Padukuhan Bleberang. Ketika dalam pengembaraan Kiai Kromo Wongso, seperti dalam cerita berdirinya desa Bleberang, beliau adalah merupakan sosok yang suka akan laku topo broto. Dalam setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan, pasti akan dilakukan semedi atau topo broto untuk mencari wisik atau petunjuk dari Yang Kuasa agar setiap apa yang dilakukan akan mendapat keselamatan. Berdasarkan legenda, antara desa Bleberang dan Kemandang dihubungkan oleh seekor naga besar dengan kepala berada di Kemandang, sedangkan ekor atau petit berada di Bleberang. Pada bulan purnama, naga tersebut melakukan gerakan yang sangat dahsyat sehingga menimbulkan gelombang besar di laut selatan, dan gelombang tersebut terdengar sekali di Kemandang dan juga Bleberang. Secara teori, hal tersebut logis sebab pada saat bulan purnama, ombak laut lebih besar dibandingkan pada hari-hari biasa. Sedang gelegeran ombak yang menghantam tebing pantai terbawa oleh angin barat daya yang kuat sehingga terdengar di Bleberang, tetapi untuk saat ini sudah tidak dapat terdengar lagi. Dalam laku topo broto ini adalah merupakan sebuah ritual yang biasa dilakukan oleh orang tua kita, terlebih seorang pejuang ataupun laskar-laskar dalam kejayaan kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Dalam rangka melindungi masyarakat di sekitar, pada waktu Kiai Kromo Wongso mengadakan laku topo broto yang akhirnya pada suatu malam mendapatkan sebuah wisik atau gaib. Dalam gaib tersebut, Kiai Kromo Wongso mendapatkan gambaran bahwa di lingkup wilayahnya di Bleberang, masyarakat ataupun semua pejuang yang berada di Bleberang akan terlindungi. Bahkan di Bleberang tidak akan bisa dilihat oleh siapapun, terutama para penjajah, baik darat dan udara. Bahkan di dusun Bleberang akan terlihat seperti hutan belantara yang seakan tidak ada penghuni. Jika masyarakat atau mau mengadakan sedekah yang disebut sedekah robyong, dalam gaibnya Kromo Wongso diperintahkan untuk semua wanita tua dan juga anak-anak untuk bersama hadir dalam acara sedekah robyong tersebut dengan membawa sedekah. Nah, upacara Robiongan ini Upacara Robiongan ini Untuk melaksanakan upacara Robiongan ini, kita harus membawa sedekah yang berupa nasi putih dan ubur rampe dengan serat al. Untuk membawa sedekah tersebut harus menggunakan kalo atau nampan yang terbuat dari bambu yang baru. Dalam kalo atau nampan tersebut diletakkan tumpeng nasi yang dibuat kerucut. Di sekeliling tumpeng nasi putih diletakkan buah anakan tumpeng kecil dan dikelilingi kudangan atau kudapan dengan berbagai sayuran. Tumpengan nasi putih tersebut juga diberikan robyong batang pare yang masih ada daunnya. Pare yang diwajibkan adalah pare pahit, bukan pare yang lain, yang sudah direbus dengan panjang sekitar 1 meter. Peserta ritual semua adalah perempuan dan anak-anak. Konon waktu itu peserta laki-laki hanya Kiai Romo Wongso sebagai mudin yang mengikrarkan
mengikrarkan tumpeng robyong tersebut beserta maksud dan tujuannya. Namun saat ini yang biasa hadir dari kaum pria adalah dukuh, kepala desa beserta ibu dan tetua dusun dan mudi. Apa aja sih yang harus dibawa untuk menghadiri upacara tersebut? Yang pertama itu nasi liwet jenang merah putih, yang kedua jenang mega mendrung, yang ketiga jenang peliringan, yang keempat jenang puro, yang kelima jenang palang, yang keenam jenang golong, dan yang terakhir jajanan pasar. Nah, untuk pelaksanaan tradisi dilaksanakan setiap bulan Suro, bulan Jawa, dan pada hari Jumat Manis atau Jumat Legi. Makna dari upacara tumpeng robyongan tersebut adalah untuk mendapatkan sebuah ketentraman dan kesejahteraan abadi, seperti yang tersirat dalam bahan dan sejajan upacara. Masyarakat yang datang ke acara robyongan membawa umbo rampe dan harus menggunakan kalu. Robyongan dimulai saat semua warga telah hadir di balai desa. Acara yang pertama yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Kaum atau Pak Dukuh. Setelah itu, umbo rampe yang sudah didoakan kemudian dibagi-bagi kepada warga dengan cara melemparkan makanan tersebut dengan rata pada warga. Setelah itu, warga kembali pulang dengan masih menggunakan kalung daun pare yang sudah direbus. Nah, kalau maknanya itu apa? Maknanya yaitu membentangi dusun dari segala penjuru agar kalis ing rubeda lan sembikala untuk mencapai ketentraman tersirat dalam doa acara ritual robyongan. Dalam kondisi aman dan tentram, segala kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dari hasil usaha tani, yaitu pangan yang disimbolkan dalam tumpeng dan penyatuan aneka sifat hidangan dan obat tradisional yang dilambangkan pada batang dan daun pare pahit. Kebahagiaan dan kesejahteraan lebih mudah dicapai bila jumlah anak diatur hal ini tersirat pada satu tumpeng induk atau tumpeng robyong dan dua tumpeng anakan. Ibu yang mempunyai peran penting dalam membangun atau mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak serta mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus. Hal ini tersirat pada peserta kenduri robyongan yang hanya diikuti oleh perempuan dan anak-anak. Gimana sih cara melestarikannya? Nah, untuk itu cara melestarikannya kita harus mengenalkan tradisi robyongan melalui media sosial dan selalu dilaksanakan setiap tahun di desa Bleberan bersama dengan generasi muda atau karang taruna agar mereka juga mengenal dan dapat melestarikan budaya robyongan. Cukup sekian podcast kita kali ini. Nantikan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.